Melissa baru berusia 36 tahun pada saat kematiannya. Dia hidup bersama Scott sekitar 10 tahun sebelum dia meninggal. Mereka berdua dikaruniai seorang putra bernama Lucas. Tetapi sayangnya, hubungan keduanya makin memburuk dan mereka pun memperebutkan hak asuh atas Lucas. Melissa menghendaki supaya anaknya berada dengannya di hari-hari aktif sekolah, supaya dia bisa aktif mengikuti pelajaran, mengikuti karate, dan semua kegiatan lainnya. Sementara Scott juga menghendaki waktu pengasuhan dengan porsi yang sama. Lucas adalah segalanya bagi Melissa, dan dia akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Pada 16 Desember 2007, ayah Melissa menelpon kantor polisi pada pukul 16.20. Dia mengatakan saat berkunjung ke rumah Melissa, dia dan istrinya malah mendapati anaknya meninggal di kamar. Menurut dia, Melissa telah dibunuh karena di mana-mana ada darah. Hanya selang 4 menit, polisi sudah tiba di TKP. Melissa didapati tertelungkup di atas kasur. Tangannya terikat sebuah ikat kabel ke belakang punggungnya, dan dia dalam keadaan telanjang dari pinggang ke bawah. Tampak jelas dia mendapat tembakan beberapa kali di bagian belakang kepala, dan bisa jadi dia mengalami pelecehan seksual. Saat polisi memindahkan jenazah Melissa, mereka menemukan peluru kaliber 32. Peluru langsung dikirim ke Biro Investigasi untuk pengujian. Tidak ada sprei di atas kasur dan tampak beberapa potong pakaian berserakan di sekitar ruangan. Pintu depan dan jendela terkunci, tetapi pintu kaca geser belakang tampak terbuka. Tirai pintu tertiup angin ke arah keluar. Sehari sebelumnya turun hujan dan ada beberapa jejak kaki berlumpur di daerah dapur. Polisi segera mengesampingkan kasus perampokan karena barang elektronik dan perhiasan Melissa masih utuh dalam rumah. Polisi menduga Melissa baru meninggal sekitar 4-12 jam. Tidak ada tanda-tanda rigor mortis atau kekakuan mayat. Salah satu tetangga Melissa mengatakan dia terakhir melihat Melissa pada 15 Desember pukul 23.45. Orang tua Melissa menemukannya meninggal pada 16 Desember pukul 16.20. Polisi berbicara dengan kedua orang tua Melissa. Mereka mengatakan datang ke kelas karate Lucas pada 14 Desember dan tanggal 15 Desember mereka menghabiskan waktu bersama Melissa dan berada di sana sampai sekitar pukul 20.00 malam. Melissa mengatakan akan ke Walmart dan berpesan kepada mereka supaya membangunkannya esok pagi. Melissa berencana pergi ke gereja bersama mereka pada 16 Desember karena ayah Melissa hendak mendapat penghargaan khusus. Mereka menelpon Melissa sekitar jam 7.30 pagi, tetapi tidak ada jawaban. Mereka pun ke gereja tanpa Melissa, dan pada jam 4 sorenya, mereka ke rumahnya. Polisi bertanya kepada mereka, kira-kira siapa yang ingin menyakiti Melissa. Mereka mengatakan hubungan Melissa dan Scott kacau balau. Mereka menambahkan bahwa Scott pintar merayu, tetapi tidak bisa mengendalikan amarahnya. Scott juga datang ke kelas karate Lucas pada 14 Desember untuk menjemputnya. Scott marah kepada Melissa karena dia merencanakan pesta ulang tahun ke-6 Lucas. Padahal hari itu adalah akhir pekan, yang artinya waktunya Scott untuk bersama Lucas, karena itulah dia datang ke kelas karate untuk menjemputnya. Polisi membawa Scott ke kantor untuk ditanyai. Dia mengatakan sangat prihatin atas keluarga Melissa yang kehilangan putrinya, karena seharusnya tidak seorang pun mendapati anaknya meninggal dengan cara setragis itu. Scott mengakui kalau mereka bermasalah, dan polisi yakin kalau dia menutupi buruknya hubungan mereka. Scott mengatakan tadinya mereka rukun, tetapi berubah saat Melissa dengan arogan mengatakan Lucas lebih pantas bersamanya. Scott ditanya di mana keberadaannya pada akhir pekan. Dia mengatakan bersama pacar barunya, Eve, Lucas, dan Tanner, anak sulungnya dari hubungan sebelumnya. Scott mengatakan mereka berada di rumah Eve sekitar 45 menit sampai 1 jam dari rumah Melissa. Scott mengatakan mereka makan malam bersama dan nonton TV. Dia mengatakan Eve tidur jam 11 malam,
tetapi dia dan Tanner begadang untuk menonton film. Scott mengatakan mereka tidur sekitar tengah malam dan bangun jam 4 pagi untuk berburu. Setelah itu, dia tidur lagi jam 5 dan pada 16 Desember, dia menonton sepak bola sepanjang hari. Dia baru pulang sekitar pukul 19.30. Scott mengizinkan saat polisi menggeledah rumahnya. Di dalam rumahnya, polisi menemukan jeans berlumuran darah dan ikat kabel hitam. Saat Eve ditanyai, dia mengatakan belum pernah bertemu Melissa. Dia hanya tahu kalau perdebatan mereka seputar hak asuh anak sangatlah sengit. Polisi bertanya apa Eve memiliki pistol dan dia mengatakan punya kaliber 32. Persis dengan peluru yang ditemukan di TKP. Cerita Eve tentang keberadaan mereka di rumahnya cocok dengan cerita Scott. Darah pada jeans adalah darah Tanner karena dia mimisan. Tali kabel yang ditemukan tidak sama jenisnya dengan yang mengikat tangan Melissa. Kasus tersebut terhenti selama beberapa hari sampai pengacara hak asuh Melissa mengirimkan beberapa rekaman audio ke polisi. Melissa memutuskan untuk merekam pembicaraan teleponnya dengan Scott karena pertengkaran mereka semakin memburuk. Dalam rekaman terdengar, Scott mengatakan akan terus-terusan menelpon Melissa. Kalau Melissa tidak menjawab, maka dia akan datang menghadapinya secara langsung. Polisi beralih ke laporan otopsi Melissa untuk mendapat petunjuk. Tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Polisi meyakini pembunuhnya hanya ingin mempermalukannya dengan menelanjangi bagian bawah tubuhnya. Tim medis menemukan 3 peluru lagi di tengkorak Melissa, jadi artinya dia ditembak sebanyak 4 kali di area belakang kepala. Surat perintah penggeledahan turun atas rumah Eve dan juga atas mobilnya. Di dalam rumah, mereka menemukan kotak senjata, tetapi pistol kaliber 32 hilang. Di dalam mobil ditemukan peluru kaliber 32. Eve mengatakan bahwa sebelum mereka meninggalkan rumah, mereka telah membakar sampah. Saat diperiksa, mayoritas sampah sudah menjadi abu, tetapi polisi masih menemukan label Wrangler dari celana jeans dan beberapa paku keling. Peluru dari tengkorak Melissa cocok dengan yang ditemukan di mobil Eve. Eve kini menjadi tersangka dan dia diinterogasi di kantor polisi. Saat polisi menunjukkan foto Melissa, Eve menangis dan dia mengatakan ada hal yang belum dia sampaikan. Eve mengatakan pada 16 Desember sekitar jam 5 pagi, Scott membangunkannya dan mengaku telah membunuh Melissa. Eve ingin membantunya, tetapi dia baru sadar kalau Scott bisa saja menjebaknya. Scott bisa leluasa mengambil pistol dan mobilnya dan membawa keduanya untuk membunuh Melissa. Polisi membawa surat perintah penangkapan atas Scott, tetapi dia tidak ada di rumah. Polisi khawatir dia membawa Lucas dan melarikan diri. Polisi meminta Eve menelpon Scott dan mereka menyadapnya, tetapi sayangnya Scott tahu. Scott belum berhasil ditangkap. Pada 26 Desember 2007, polisi tahu bahwa sidang hak asuh anak akan berlangsung hari itu. Mereka yakin kalau Scott pasti hadir karena motifnya membunuh Melissa adalah demi mendapatkan hak asuh penuh atas Lucas. Polisi benar, Scott muncul dan dia langsung diringkus. Pada Juli 2008, Scott dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Diyakini bahwa Scott mengambil pistol Eve dan mendatangi Melissa sekitar jam 1 atau 2 pagi dan Melissa terkejut. Dia mengikat Melissa dan menembaknya beberapa kali. Dia menelanjangi Melissa separuh badan, mungkin hanya ingin mempermalukannya.